sebuah riset, ya, riset ke depan, ya, kita menggali tema-tema dari panas bumi yang ada di Indonesia. Dan ini harus dilakukan ya oleh teman-teman di himpunan AME ya pada khususnya dan umumnya pada teman-teman di semua bidang keilmuan. Ya mungkin saya nggak bisa panjang lebar pada sambutan kali ini dikarenakan kebetulan pas sebentar lagi juga saya harus live gitu ya. Kita akan bekerja sama dengan BINUS gitu, membahas tentang kegiatan riset dan PKM yang akan dilakukan di Sukabumi. Jadi dan kebetulan waktunya berdekatan sekali ya. Jadi Elektro, saya baru dapat informasi tadi pagi harus mengisi sambutan. Tentunya saya titip pada teman-teman ikuti kegiatan ini ya secara serius ya. Cari ilmunya ya. Dan jangan lupa tidak hanya mencari sertifikatnya ya, gitu ya, tapi cari ilmunya, manfaatkan, lakukan diskusi agar menjadi aksi nyata ya untuk kita generasi muda untuk membangun bangsa ini, khususnya pemanfaatan energi listrik dari panas bumi ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup ya teman-teman. Saya mungkin tidak mengikuti sampai selesai ya. Jadi setelah sambutan saya izin untuk pamit langsung. Ya. Pada pemateri saya ucapkan terima kasih banyak Pak, gitu ya. Suatu saat mungkin kita bisa bertemu ya di kampus, ya. Bisa berjabat tangan ya. Untuk saat ini kita harus tahan dulu Pak ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf. Saya nggak bisa terlalu banyak waktu karena waktunya sedikit ya. Saya jam 10 ya, saya ada waktu 5 menit lagi saya harus sudah join dengan mereka karena mereka sudah masuk. Oke, mungkin hanya itu teman-teman semuanya. Mohon maaf, salam sehat untuk semuanya ya, salam semangat untuk belajar untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Musli selaku Wakil Rektor yang telah menyampaikan sambutannya. Terima kasih juga atas antusias dari para peserta yang sangat luar biasa. Sudah ada dari mana-mana ini, alhamdulillah. Oke, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu adalah materi dari Bapak Jati Permana yang sangat luar biasa telah menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak. Mari dulu saya persilahkan kepada Bapak Jati Permana untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Dipersilakan Pak. Baik. Suara saya kedengeran ya Mas? Kedengeran Pak Aman. Bentar ya, saya share dulu materinya ya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Salam sehat juga tadi disampaikan Pak Musli. Terima kasih Pak Musli atas sambutannya yang luar biasa. Juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen Marina ada di sini ya. Ibu dosen Marina, terus kemarin dari panitia yang menghubungi saya itu Kang Samsul ya. Kang Samsul ada tuh pakai kemeja merah, mantap. Termasuk juga Rizky nih, moderatornya luar biasa. Jadi ya sebelum saya masuk ke ini ya, ke slide yang akan saya judul pembangkit listrik tenaga masa depan kedaulatan energi Indonesia. Jadi sebetulnya saya sudah berkeliling ke banyak universitas ya. Ke ITB saya pernah, ke Unpad, ke Trisakti juga, bahkan di beberapa kampus internasional untuk menyampaikan materi ini. Jadi, namun demikian
untuk yang kali ini itu spesial banget gitu ya, karena kebetulan ibu saya ini asli Sukabumi, jadi saya tiap tahun nih pasti pulang ya ke sana ya, ke Sukabumi. Terus saya sangat amazed banget nih, ada kampus baru, ini saya googling ya, ada ketertarikan nih mahasiswanya buat bahas panas bumi. Jadi betul tadi yang disampaikan Pak Muslih ya, bahwa sumber daya panas bumi di Indonesia itu terbesar di dunia. Tapi ini kita dari dulu bicaranya sumbernya terbesar di dunia. Kapan kita menjadi negara penghasil panas bumi dari ininya ya, pemanfaat energi panas bumi terbesar di dunianya, itu belum kita ke arah sana. Mungkin bisa kita langsung mulai ya, Mas? Ya Pak, boleh. Oke. Ya, jadi sebelum saya menyiapkan materinya, sebetulnya sudah sedikit banyak diskusi dengan Kang Samsul kemarin via WA. Saya pengen tahu juga gambaran dari teman-teman mahasiswa yang akan hadir di sini gitu. Apakah sebetulnya sudah tahu banyak tentang panas bumi atau belum gitu. Jadi kemarin kita sepakat, kita asumsikan aja kita betul-betul apa ya, kita pengen tahu dari awal ya, secara umum apa sih panas bumi itu, dan bagaimana kita punya potensi, dan bagaimana pula Pertamina dalam hal ini apa namanya, berperan dalam pengembangan panas bumi di Indonesia gitu. Jadi ini sebetulnya saya menyiapkan video, cuma khawatir jaringannya tidak cukup baik gitu ya. Jadi kita skip aja untuk yang videonya. Ini hanya ingin mengilustrasikan bahwa nyala ya suaranya. Panas bumi ini seperti ini, apa namanya, kalau kita masak pakai kettle uap gitu ya, kita masak air dari teko gitu. Nah, si panasnya itu adalah magma yang ada di dalam bumi ya, sumber panasnya. Terus di dalam teko itu ada air, dipanaskan, keluar uap-uapnya inilah yang kalau di panas bumi ini kita gunakan sebagai untuk memutar turbin, dari turbin itu ke generator menghasilkan listrik. Jadi kita bicaranya ini sumber panas bumi digunakan untuk menghasilkan listrik ya di Indonesia. Nah, jadi panas bumi atau geothermal sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya panas bumi ya, geothermal gitu. Jadi ada sumber panas di dalam bumi yang sebetulnya bisa kita manfaatkan gitu. Nah, bagaimana kita mengklasifikasikan panas bumi yang bisa dimanfaatkan? Nah, itu memang harus ada beberapa kategori juga atau syarat yang harus dipenuhi. Jadi kalau di dalam bumi itu ada satu batuan yang porositasnya tinggi ya, bahasa geologinya itu yang impermeabilitasnya tinggi. Dia bisa menampung air di dalam tanah gitu ya. Jadi si air itu terperangkap di dalam batuan, tidak bisa kemana-mana, tapi dia dipanaskan oleh magma gitu. Nah, di panas bumi itu kita melakukan satu kegiatan pemboran, itu ada pemboran produksi dan pemboran yang sifatnya ini ya, apa namanya, injeksi. Jadi kita bor ke dalam tanah, nanti uapnya akan kita manfaatkan untuk menggerakkan turbin. Sebelum ke situ, nanti kita akan bicara teknologinya. Yang pertama, saya mau cerita dulu manfaatnya panas bumi nih. Keunggulannya panas bumi apa sih? Kenapa kita harus ngembangin panas bumi gitu ya. Yang pertama, seperti yang disampaikan tadi, potensinya berlimpah di Indonesia. Jadi 40% cadangan panas bumi yang ada di dunia itu ada di Indonesia gitu. Jadi sayang sekali kita sudah dikasih anugerah yang begitu besar sumber energi ini, tapi masih sangat kecil. Energi yang stabil
listrik panas bumi itu tidak akan dipengaruhi oleh perubahan musim ya. Kalau misalnya kita bicara energi terbarukan yang lain seperti energi angin, energi air, ada solar ya, solar panel, energi matahari. Nah itu sangat tergantung sekali dengan musimnya. Kalau misalnya musim kemarau, maka PLTA kan tidak beroperasi. Juga dengan solar panel gitu, sangat tergantung dengan kondisi siang ya, adanya sinar matahari. Begitu juga dengan angin. Sedangkan kalau panas bumi ini bisa beroperasi sepanjang tahun. Apapun yang terjadi di surface, di atas gitu ya, dia kerjanya di dalam bumi gitu, tidak terpengaruhi oleh musim. Terus yang ketiga, teknologinya proven, reliability tinggi. Ini maksudnya apa? Proven ini bahwa di Indonesia PLTP pertama kali itu sudah ada sejak tahun 84 itu di Kamojang. Sedangkan kalau kita bicara di dunia itu ada di Italia. Jadi PLTP pertama kali itu ada di Italia tahun 1908. Jadi udah lebih dari 100 tahun beroperasi, itu sampai sekarang masih normal gitu, masih menghasilkan gitu. Jadi sekian banyak teknologinya sih panas bumi sebetulnya, dan itu sudah sudah diaplikasikan di banyak negara di dunia gitu ya. Nah, reliabilitasnya tinggi. Itu mungkin teman-teman teknik elektro tahu ya istilah capacity factor ya, capacity factor dari power plant. Kalau yang tadi sangat tergantung musim tadi, contohnya solar panel itu kan hanya 20%-an lah paling dia mampu mengenerate dalam posisinya di bawah PLTP sebetulnya. Indonesia untuk yang PLTP ini. Sebetulnya, jadi energi panas bumi ini energi yang ramah lingkungan, tidak berpolusi ya. Jadi sistemnya kan sistem tertutup. Nanti mungkin akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Ini kita bicara dulu kenapa di Indonesia tinggi sekali sumber daya panas buminya. Jadi panas bumi ini kan dia ada di lingkaran Ring of Fire ini sebetulnya yang tertinggi di dunia ini. Ring of Fire Pasifik ya ini. Panahnya kelihatan nggak nih Mas Rizky? Ada ya? Aman. Ya, jadi ini titik-titik ini adalah lokasi gunung berapi ya. Dan kebetulan Indonesia terletak di Ring of Fire ini. Nah, kalau mau lebih jelasnya Ring of Fire itu bagian-bagiannya mana saja nih ada di legend di bawah sini. Dan kebetulan di sini ada Indonesia, terus kalau kita ke utara ada Filipina, ada Jepang, terus ada Amerika, terus negara-negara di Amerika Latin. Di sini ada New Zealand. Jadi inilah negara-negara yang memiliki sumber daya panas bumi ya. Begitu juga yang terletak di Afrika sini. Jadi panas bumi juga terletak di patahan-patahan ya, di lempeng ini. Seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, data dari ESDM, sebagaimana tadi disampaikan Pak Muslih pada saat pembukaan juga, ini cukup besar, bisa membangkitkan sampai dengan 29 gigawatt. Jadi bisa teman-teman bayangkan betapa potensi yang sebetulnya bisa kita manfaatkan ini untuk menjadi pembangkit listrik ya. Kan selama ini pembangkit listrik kita yang dominan itu kan dari batu bara, dari minyak gitu ya. Sebetulnya negara-negara kalau kita mau benchmark seperti ke Iceland, ke Jerman, ke Filipina, itu mereka sudah sangat sadar pentingnya pengembangan energi terbarukan. Salah satunya panas bumi. Nah, kenapa? Karena panas bumi ini begitu kita temukan sumber dayanya di situ pula kita bisa manfaatkan. Jadi tidak bisa dibawa ke
mana-mana ya, tidak bisa ditransfer, tidak bisa diekspor. Jadi ada panas bumi di Jawa, ada panas bumi di Sumatera, ada panas bumi di Sulawesi, yaitu dimanfaatkan untuk wilayah sekitar gitu. Tidak bisa di carry ya, tidak bisa dibawa. Nah, itu kenapa ini sebetulnya melekat dengan ketahanan energi tadi, kedaulatan energi tadi. Jadi kita punya sumber dayanya, kita manfaatkan sendiri. Nah, kalau ini sudah memenuhi kebutuhan setempat kan kita nggak perlu lagi minyak ya, atau kita genjot produksi batu bara hanya untuk membangkitkan listrik yang secara dari aspek lingkungan maupun kesehatan kurang baik ya dibandingkan dengan panas bumi. Selanjutnya, nah ini kalau kita bicara posisi di dunia, sebetulnya negara yang paling besar telah membangun PLT adalah Amerika Serikat ya. Yang kedua Indonesia, yang ketiga Filipina. Jadi di Indonesia sendiri kita baru 2 tahun belakangan ini kita perkembangannya sudah cukup baik gitu ya, pembangunan PLTP di Indonesia. Terus kalau kita bicara khusus yang di Indonesia nih, kita sudah membangkitkan sekitar 2.130-an megawatt. Itu 88%-nya itu ada di wilayah kerjanya Pertamina gitu ya. Jadi sisanya itu dikembangkan oleh swasta di luar WKP Pertamina. Nah, mengapa ini cuma Pertamina gitu yang ngembangin panas bumi di Indonesia itu? Jadi memang sejak tahun 70-an sampai sekarang swasta ini belum begitu tertarik untuk mengembangkan panas bumi karena kebijakannya memang belum cukup menarik ya, belum menghasilkan keuntungan yang menarik bagi investor. Ya kalau kita bicara kebijakan mungkin akan ada sesi tambahan lagi ya, sesi lain lagi cukup banyak materinya gitu. Yang kemudian terkait pemanfaatan panas bumi nih, saya mau sampaikan dari sisi pengembangannya, bisnis maupun teknologinya. Nah ini sebagai gambaran buat adik-adik mahasiswa gitu, bahwa pengembangan panas bumi ini tidak bisa instan ya. Jadi prosesnya cukup panjang dan di situ berkumpul dari berbagai disiplin ilmu ya. Salah satunya sih nanti ya rekan-rekan dari teknik elektro ini nih harapannya kalau sudah lulus gitulah ya bergabunglah dengan mungkin bisa Pertamina atau Geodipa atau Star Energy, Medco. Jadi banyak kok kita sekarang sudah mulai ke arah pengembangan panas bumi dan dibutuhkan banyak sekali sumber daya manusia ya. Yang pertama ini dari sisi proses eksplorasi. Di eksplorasi ini itu teman-teman dari geoscience ya, dari geofisika, geokimia, geologi yang melakukan survei pemetaan subsurface ya, apa yang ada di bawah tanah. Beliau inilah yang merekomendasikan titik pemborannya di mana, terus di lokasi ini potensinya ada berapa megawatt yang bisa dihasilkan gitu ya. Nah ini di fase yang pertama eksplorasi. Di eksplorasi sendiri yang tadi survei ya, dan tahapan selanjutnya di fase pengembangan itu kita butuh konfirmasi cadangan dulu. Ada berapa sih cadangan panas buminya gitu. Nah biasanya kita lakukan dengan pemboran eksplorasi. Jumlahnya bisa 2 sampai 3 ya, 3 sumur gitu. Sedangkan untuk biayanya sendiri cukup mahal, satu sumur eksplorasi bisa sampai $10 juta. Jadi bisa teman-teman bayangkan di fase eksplorasi saja perusahaan sudah mengeluarkan minimal $30 juta. Itu hanya untuk pemboran, belum kalau biasanya kan panas bumi ini lokasinya di gunung ya, di remote area gitu. Jadi kita harus siapkan juga infrastrukturnya, kita bangun jembatan, kita membelah bukit dan lain sebagainya gitu. Itu biayanya cukup besar di fase awal. Terus
ke tahapan selanjutnya itu fase pengembangan di sini, eksploitasi ya. Nah, di sini setelah data cadangan tadi terkonfirmasi, kita bisa mengembangkan berapa megawatt. Nah, di situ kita pilih teknologinya yang akan digunakan. Karena teknologi pembangkitnya maupun infrastruktur yang ada di atas permukaannya, seperti pipanya dan lain sebagainya, ini menentukan dengan jenis fluida di fase eksplorasi tadi. Eksplorasi tadi di mapping itu apakah ini fluidanya air ataukah campuran keduanya, itu akan menentukan teknologinya kemudian. Contohnya kalau di Kamojang itu fluidanya dominasi uap. Jadi cuma ada uap di Kamojang itu. Jadi begitu dibor, yang langsung keluar itu uap. Sehingga uap ini kita langsung alirkan ke turbin gitu ya, bisa langsung menggerakkan turbin. Kemudian dikondensasi. Nah, kalau untuk yang di tempat lain, misalnya di Ulu Belu atau di Gunung Salak, itu dominasinya air gitu ya. Jadi airnya ini kan tidak bisa langsung diarahkan ke turbin, sehingga kita butuh yang satu yang namanya separator. Nah, separator itu yang memisahkan air dan uap. Airnya dialirkan ke sumur reinjeksi, uapnya dialirkan ke turbin. Nah, skema-skema seperti itu yang diputuskan di fase ini di awal ya. Untuk selanjutnya itu untuk pengembangannya ini kan kita butuh kepastian juga dari sisi tarif ya. Jadi kita sudah negosiasi dengan PLN mau berapa ini tarif listriknya per kWh seperti itu. Nah, setelah eksploitasi kurang lebih 3-5 tahun, terus pembangkitnya sudah jadi, sudah bisa beroperasi, COD itu Commercial Operation Date, tanggal ditetapkannya PLTP itu beroperasi secara komersial gitu ya. Setelah itu tahapannya adalah operasi. Nah, di tahapan operasi ini kita tinggal memaintain saja PLTP yang sudah jalan. Ini relatif biayanya rendah. Jadi kalau keunggulan panas bumi itu ketika PLTP itu sudah jadi, itu biayanya ya hanya biaya operasi saja yang sangat murah gitu. Kita tidak perlu lagi ada biaya ini ya, apa namanya, atau bahan bakar, karena bahan bakarnya sudah disediakan oleh siklusnya saja. Beda dengan pembangkit lain, kita harus menyediakan batu bara, kita harus menyediakan oilnya atau gasnya dan lain sebagainya. Kalau ini enggak, sudah ada semuanya, udah tinggal maintain aja gitu dan bisa berjalan puluhan tahun. Bahkan kalau manajemen reservoirnya bagus gitu ya, ini bisa sustainable atau berkelanjutan tanpa henti gitu. Seperti contoh tadi yang di Italia sudah 100 tahun lebih sampai sekarang masih jalan gitu. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah produk dari panas bumi. Produk panas bumi itu kalau untuk yang konvensional ya ini ya, itu ada uap atau pangan uapnya. Nanti siapa yang punya pembangkitnya, misalnya PLN bangun pembangkit, jadi kita dihitung per kWh. Atau bisa juga di skema yang kedua, kita punya lapangan uapnya, kita bangun juga power plant-nya. Nah, kita punya power plant-nya sendiri, kita jual listriknya ke PLN. Nah, jadi ini kita harganya bandingkan dengan kita jual uap, karena kita butuh investasi power plant. Dan semua skema ini Pertamina sudah punya. Kita sudah ada jualan uap di Lahendong unit 1-4, di Kamojang juga ada unit 1-4 gitu ya. Nah, untuk yang jual listrik juga kita sudah pernah bangun power plant-nya, di Lahendong juga ada, di Kamojang ada, di Karaha. Semua lakukan gitu.
sistem. Apanya tadi jual uap itu ada jual listrik, jual beli, bertindak sebagai single buyer atau single off-taker. Jadi satu-satunya yang membeli listrik di Indonesia adalah PLN. Jadi PLN yang menyalurkan ke masyarakat. Jadi kita nggak ada pilihan lain untuk menjual produk kita listrik ini selain kepada PLN gitu ya. Nah ini skema umumnya ya sebetulnya teknologinya banyak yang bisa kita aplikasikan. Cuma ini yang secara umum ada di Indonesia itu ya. Jadi itu tadi yang ini adalah sumur produksi ya, sumur produksi ini. Nah ini jadi ada satu air ya yang terperangkap di dalam bumi yang dipanaskan oleh magma gitu ya. Ini kita tap in di sini, ini sumur produksi. Menghasilkan listrik power. Dikembalikan di sini dan kembali dikondensasi lagi. Tidak polusi. Tadi ya. Lihat skemanya di sumur produksi itu ada airnya yang brine atau air lagi ke misalkan airnya masuk ke turbin, air injeksikan ke sumur injeksi untuk dimasukkan kembali ke dalam bumi. Nah, ini yang air yang langsung tadi dipisahkan atau air dari hasil kondensasi di cooling tower ini juga sama masuk ke sumur reinjeksi. Jadi semuanya yang diproduksi uapnya dikembalikan ke dalam bumi. Jadi ini akan terus begitu siklusnya ya, sehingga disebut energi terbarukan. Nah ini untuk teknologinya sendiri di Indonesia, yang single flash steam itu yang tadi ya, uapnya diproduksi terus dikembalikan ke dalam bumi. Untuk yang small scale dan wellhead generation ini sudah mulai diaplikasikan juga di kita. Bedanya apa? Kalau single flash steam ini dari sumur-sumur tadi dikumpulkan uapnya, pipanya ditie-in, semuanya setelah digabungkan masuk ke turbin. Turbin itu mengenerate, terus airnya dikembalikan ke dalam bumi. Kalau yang small scale wellhead ini, jadi ada teknologi yang sebetulnya baru kalau di Indonesia, tapi sudah diaplikasikan di negara lain. Si pembangkitnya ini sistemnya modular, bisa berpindah-pindah. Pembangkit listriknya skala kecil gitu ya. Jadi dari sumur yang sudah bor, yang sudah bisa menghasilkan, nggak perlu nungguin sumur-sumur yang lain gitu untuk bisa digabungkan terus masuk ke pembangkit yang besar. Jadi dia di samping sumur pun kita bisa simpan di situ karena modular bisa dipindah-pindah tadi, skalanya kecil bisa langsung mengenerate listrik gitu ya. Jadi mudah gitu. Untuk yang terakhir itu ada sistemnya binary. Binary itu tadi sebetulnya dari pembangkit tadi
sebelum dimasukkan ke bumi, sekarang kalau sistemnya binary ini teknologi yang bisa dengan temperatur yang tidak terlalu tinggi, medium temperatur, dia bisa membangkitkan listrik. Jadi tadi yang binary ya, hanya itu adalah PLTP kami di Lumut Balai. Bisa teman-teman puncak bukit yang sebelumnya ini tidak ada pemukiman di situ. Jadi bagaimana kita membangun infrastruktur dan lain sebagainya, kita menghadapi berkali-kali longsor ya, longsor, banjir bandang itu hal yang biasa di pengembangan panas bumi. Ya beginilah hasilnya. Namun perlu saya tekankan di sini bahwa pengembangan panas bumi ini sangat butuh hutan yang sehat gitu ya, hutan yang hijau. Mengapa? Karena yaitu tadi kita butuh recharge secara natural gitu, dari sisi hujan diserap oleh tumbuhan masuk ke dalam tanah itu recharge, atau ibaratnya kalau kita HP itu dicas gitu ya. Nah ini juga sama, air yang ada di dalam bumi itu harus flow-nya ya harus baik secara alami. Aman sih, Mas. Jadi Aman. satu sisi kita injeksikan kembali, di satu sisi kita juga butuh. Iya, Mas. Nggak ada yang nyampe 30 lebih, nggak ada. Paling tinggi Pengembang panas bumi itu menjaga lingkungan, menjaga sekitar, menjaga hutan untuk tetap hijau, sehingga penyerapan atau natural discharge-nya tadi berjalan baik gitu ya. Nah kalau teman-teman bandingkan dengan pertambangan, misalnya pertambangan mineral atau kalau batu bara itu kan kita lihat ya dampak yang dihasilkan itu bagaimana hutan rusak, digunduli dan lain sebagainya. Kalau panas bumi itu kebutuhan lahannya relatif kecil, satu klaster bisa terdiri dari 5 sumur, itu cuma 1-2 hektar saja, sisanya untuk power plant dan kantor di sana. Jadi justru kita menjaga gimana caranya hutan tetap hijau. Beberapa sumber daya panas bumi ada di hutan konservasi, di cagar alam, di taman wisata, seperti yang di Sungai Penuh ya, kita ada di Kerinci Seblak. Nah, itu kita ada kendala untuk masuk ke situ, karena menurut undang-undang kehutanan, kita nggak boleh masuk gitu ya. Jadi memang masih ada tumpang tindih dari sisi kebijakan. Kalau dari undang-undang panas bumi, ya kita harus mengakselerasi, kita bisa memanfaatkan WKP-nya dikasih sama ESDM ya, ini loh koordinatnya. Nah pas kita mapping di sana ternyata ini menurut undang-undang kehutanan, wah ini cagar alam, nggak boleh ngapa-ngapain di sini gitu. Itu salah satu kendalanya. Jadi di beberapa lokasi yang di cagar alam itu kita misalnya ngebor itu dari luar wilayah cagar alamnya, kita pakai directional drilling. Sekarang ada teknologi pemboran yang kita tidak hanya bisa ngebor secara vertikal ke bawah, tapi bisa kita bisa kita arahkan gitu kemana sumber yang akan kita capai di bawah tanah. Nah selanjutnya tantangan finansial. Tantangan finansial ini yaitu tadi kebutuhan biayanya sangat tinggi. Satu sumur pemboran aja bisa $10 juta, belum lagi pembangkit listriknya. Dihitung-hitung oleh kami
untuk yang greenfield ya, kalau yang mulai dari nol kita bangun, itu biayanya bisa sampai 5 juta sampai 6 juta dolar per megawatt. Bayangkan kalau kita mau bangun 100 megawatt gitu, itu sudah 500 juta dolar harus kita siapkan. Nah, itu tantangannya. Nah, alhamdulillahnya PGE selama ini dapat support dari Pertamina ya, begitu juga dari lembaga-lembaga keuangan dunia. Sebetulnya sekarang kalau kita bicara lembaga keuangan di dunia ya seperti World Bank, JICA, ADB gitu ya, Asian Development dan yang lain-lain, mereka itu ada semangat lah untuk mendanai proyek-proyek yang membangun energi terbarukan gitu ya. Jadi kita dapat soft loan juga dengan bunga yang sangat rendah untuk membangun green energy project inilah. Gitu. Nah untuk yang eksplorasi itu juga ke depan ya itu pemerintah yang akan melaksanakan di fase itu. Jadi selama ini biar saya sharing ke kalian, selama ini pengembang yang menanggung resiko eksplorasi tadi. Jadi kita lakukan pemboran eksplorasi yang belum tentu dapat resource-nya ya. Jadi resiko di fase eksplorasi ini tinggi. Sukses rasio atau tingkat keberhasilan ngebornya itu 50-50. Bisa 50% gagal, bisa 50% berhasil. Karena kita belum ada data yang bisa menjadi acuan ya. Karena ini baru, makanya kita sebut tahap eksplorasi dan itu gagal. Dan selama ini ditanggung oleh kita gitu ya. Nah, ke depan sedang diatur bahwa pemerintah nanti yang akan melakukan eksplorasi, yang akan melakukan pemboran itu tadi, 3 sumur tadi. Setelah dilakukan pemboran oleh pemerintah, data cadangannya sudah terkonfirmasi baik gitu ya, baru dilelangkan ke kita nih, ke pengusaha gitu ya, ke pengembang, ke Pertamina kah, sebagai penugasan atau dilelangkan ke swasta. Tapi dengan kondisi seperti itu, di sisi eksplorasi sudah bukan merupakan resiko yang harus dihadapi oleh kami gitu ya. Gitu. Dan itu sudah diterapkan sebetulnya di negara-negara yang sukses mengembangkan panas bumi ya, seperti di Amerika, di Jerman, bahkan di negara-negara Afrika, di Kenya juga itu sudah seperti itu gitu. Itu merupakan insentif untuk pengembang. Dan lagi kita hadapi juga di beberapa proyek kita masih ada penolakan dari baik itu pemerintah daerah, dari masyarakat gitu ya. Jadi kalau kita lihat di negara maju itu masyarakat sudah sangat paham, sudah sangat menyadari pentingnya energi terbarukan gitu ya. Jadi mereka tuh sudah mulai menilai dari sisi kerusakan lingkungan, dari sisi kesehatan masyarakat terhadap teknologi yang akan diaplikasikan di masyarakat gitu. Salah satunya pembangkit listrik gitu. Nah mereka nggak mau lagi untuk bangun PLTU yang sumbernya dari batu bara, misalnya di Cina sudah di stop, di Australia di stop, di Eropa juga sudah di stop. Jadi mereka berbondong-bondong nih, masyarakat didukung oleh pemerintah juga, pengusaha juga ke depan hanya membangun energi terbarukan saja gitu. Jadi akan menggantikan nih. Jadi si energi terbarukan ini akan menggantikan sumber energi yang lain gitu di sana. Dan itu sosialisasinya masif dijalankan sehingga kesadaran masyarakatnya timbul. Tidak hanya masyarakat, perusahaan-perusahaan besar seperti Nike, Nestle, Apple, Google gitu ya. Semuanya sepakat mereka hanya mau menggunakan energi terbarukan. Jadi seperti Nike mulai beberapa tahun belakangan ini mereka hanya mau membangun pabrik yang sumber listriknya disuplai oleh energi terbarukan gitu. Seperti itu. Mereka mau membayar lebih untuk itu. Jadi kesadaran itu sudah timbul. Nah sayangnya di Indonesia sendiri, di
di proyek-proyek yang kami jalankan di Bedugul, Bali. Ini contohnya yang saya tampilkan ini di Gunung Lawu. Terus ada juga kemarin di Banten, itu justru masyarakat berbondong-bondong untuk menolak gitu ya. Jadi mungkin ini kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengembang juga, oleh pemerintah juga gitu ya. Bahkan dari sisi pemerintah daerahnya sendiri juga kadang kita alami penolakan gitu. Dulu di Bedugul dan sekarang di Lawu gitu. Jadi menjadi kontradiktif dengan target pemerintah yang akan meningkatkan porsi EBT ya di bauran energinya dengan yang kami alami di lapangan gitu. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Makanya saya sebetulnya kalau diundang untuk sosialisasi ya, terutama ke teman-teman mahasiswa, salah satunya adalah terkait ini. Jadi harapannya teman-teman mahasiswa sebagai generasi penerus juga, selain berkontribusi juga nanti ya, terlibat dalam pengembangan panas bumi, juga di lingkungannya harapannya bisa apa ya, memberikan gambaran kepada masyarakat gitu ya. Terutama kalau di Sukabumi ini kan ada juga ya PLTP Gunung Salak gitu ya. Itu di WKP-nya Pertamina juga. Dulu Chevron yang menjadi operatornya, sekarang Star Energy gitu ya. Ya mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa juga ikut berperan lah di sini, menyampaikan kenapa sih kita butuh adanya pengembangan energi terbarukan di Indonesia gitu ya, seperti itu. Nah ini tantangan yang cukup besar. Ini sebetulnya pemerintah juga sudah berkomitmen di tahun 2025 nih. Bayangin target pemerintah 7.200. Tadi kita di awal disampaikan data yang sekarang itu 2.100. Sedangkan 2020 ke 2025 cuma 5 tahun. Terus tadi tahapan pengembangan panas bumi paling cepat 6-7 tahun baru bisa dikembangkan sampai dengan beroperasi gitu. Jadi memang kalau melihat dari data ini cukup mustahil target pemerintah ini bisa tercapai gitu ya. Tapi apabila yang tadi itu, yang tantangan yang kita terima itu ya, pendanaannya, resikonya, berikan yang realis, cuma berat. Semangatnya sudah ada. Pemerintah pusat 2025 targetnya 23% dari EBT. Nah, kalau sudah sukses itu ada di EBT ya, dari energi terbarukan, itu seperti di Denmark, terus di Jerman gitu ya, bahkan negara-negara di Afrika itu cukup baik juga pengembangan EBT-nya. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa itu tidak akan itu melepaskan ketergantungan kita terhadap harga minyak dunia gitu ya. Coba kalau harga minyak dunia lagi tinggi, terus sumber energi kita banyak yang berasal dari fossil fuel, kita harus impor bahan bakar tersebut, yaitu akan menyulit mengembangkan energi terbarukan, khususnya di Indonesia adalah panas bumi. Misalnya porsi panas bumi sudah menjadi besar ya di Indonesia dibandingkan dengan yang fossil fuel tadi, pembangkit listrik yang fossil fuel tadi, ya bisa dibayangkan oleh teman-teman bahwa kita tidak akan tergantung lagi dengan impor BBM gitu ya, atau batu bara yang secara aspek lingkungan maupun kesehatan kurang baik gitu. Nah, biaya operasionalnya sendiri sangat murah.
seperti itu kalau untuk panas bumi. Ini slide terakhir, jadi saya lebih senang nanti ke sesi tanya jawab ya atau diskusi. Tapi ini slide terakhir ini menunjukkan ini yang sudah terjadi di Reykjavik ya. Ya kebetulan saya tahun lalu datang ke kota ini gitu ya, melihat sendiri perkembangan atau hasil dari tanah gitu. Nah ini beberapa puluh tahun ke belakang pada saat Iceland itu sangat tergantung dengan impor minyak untuk memenuhi kebutuhan listrik di negaranya gitu ya. Ini sekitar tahun 1950-an, 60-an ya, yang bawah itu gersang gitu ya, panas, walaupun namanya Iceland gitu. Nah, ini mereka sudah berhasil mengembangkan energi terbarukan, ada hydro, ada wind, terakhir geothermal, bahkan porsinya geothermal itu dominan kalau di Reykjaviknya sendiri, 80% sumber listriknya itu berasal dari geothermal, dan di sana sudah tidak tergantungan dengan impor BBM, terus polusinya juga minimalis gitu ya. Dan ini tidak hanya di Reykjavik, ini sebagai contoh di Jerman, di Denmark, di New Zealand dan lain sebagainya. Itu apa namanya? Hat lah hidup warga negaranya. Mungkin sementara dari sisi slide-nya itu saja yang terakhir. Ya, moderator mungkin bisa langsung tanya jawab, kita diskusi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi lain itu jadi saya menjadi grafika bisa mau gitu pernah hari disortir lainnya. Nah, jadi saya harus baca kasih mau di kurang per bulan. Ya. Silakan Mas Rizky. Kan ada. Ya terlihat gitu grafik itu. Ngomong. Mana Mas Rizky ini? Baik, kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat terlebih dahulu. Selanjutnya akan kami bacakan pertanyaannya dan akan dijawab oleh pemateri. Untuk pertanyaan bisa ditulis dulu di kolom chat, nanti oleh host akan dibuka untuk mic-nya. Terima kasih. Oke Pak, di kolom chat itu ada yang bertanya, apakah ada sisi buruk atau dampak negatif yang disebabkan oleh keberadaan pembangkit listrik tenaga panas bumi? Mungkin bisa dijawab Pak. Oke, ini dari Renal Fadilah ya. Renal Fadilah, baik. Yang bagus ya. Jadi sebetulnya kalau jujur kita jawab gitu ya. Ini setelah saya dari sisi pengembangan di proyek kita sendiri, sisi buruknya atau dampak negatifnya itu belum terlihat gitu ya. Kan kalau kita dari sisi lingkungan tadi itu bahwa pengembangan panas bumi ini sangat menjaga kelestarian hutan, tidak boleh gundul hutannya karena justru kita butuh hutan yang berfungsi dengan baik gitu ya. Sosial juga seperti yang saya alami di proyek Ulu Belu gitu ya. Saya dari awal ikut proyek Ulu Belu di sana, itu kalau kita kita perhatikan nih
dulu sebelum ada proyek sampai dengan sekarang. Jadi dulu itu pertama kali saya ke sana, jalan masih batu gitu ya, bahkan ada di beberapa spot yang kita tidak bisa pakai kendaraan. Itu betul-betul kita yang pertama kali membangun infrastruktur di sana, membangun jalan di sana. Terus sampailah kita bangun suatu klaster, kita bangun satu power plant, kita bangun kantor. Itu tidak dalam waktu yang lama, penduduk sudah mulai berdatangan, buka pos-posan di situ, buka restoran gitu. Jadi menghidupkan suasana di daerah-daerah yang kita kembangkan gitu ya, dan akses penduduk juga yang tadinya taruhlah perkebunan atau masuk ke hutan itu sekarang menjadi mudah dengan adanya akses jalan yang dibangun oleh pengembang, dan itu terjadi di seluruh proyek kita. Begitu juga di Lumut Balai yang tadinya akses masyarakat sulit ke sana, sekarang sudah dibangun infrastruktur dan membuka peluang-peluang untuk masyarakat gitu ya, untuk berusaha di sekitar pengembangan panas bumi. Jadi dari sisi lingkungan itu dibandingkan dengan pembangkit yang lain, kita sama sekali tidak ada polusi di situ karena sistemnya tertutup. Dari sisi sosial masyarakat juga kita di situ ada pemberdayaan masyarakat, dan seluruh pengembang panas bumi juga mengalokasikan dana CSR di situ ya. Kita membangun tempat-tempat ibadah di situ di sekitar proyek. Ada juga kita berikan beasiswa ke putra daerah di situ untuk menempuh pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Jadi yang saya perhatikan itu memang manfaatnya sih baik gitu ya. Untuk yang mudorotnya gitu ya, dampak buruknya itu memang praktis tidak ada sih kalau untuk pengembangan panas bumi ini, seperti itu. Selanjutnya Pak, ada itu yang bertanya namanya Zahra Zakianisa. Dipersilakan untuk membuka voice-nya, memperkenalkan diri dan membacakan pertanyaannya. Oke, mau langsung nanya ya, Mbak Zahra, silakan. Halo. Oke, baik. Saya bacakan saja pertanyaannya. Bagaimana cara untuk menanggulangi tantangan yang ada dalam pembangunan panas bumi ini? Oh iya, menanggulangi tantangan ya. Iya, menanggulangi tantangan. Yang tantangan tadi. Makasih ya Mbak Zahra pertanyaannya. Jadi pengembangan panas bumi ya, sebetulnya kalau mau yang paling utama gitu ya diselesaikan itu bahwa kita sangat butuh intervensi atau dukungan dari pemerintah gitu. Nah, saya pelajari ya di negara yang berhasil mengembangkan EBT khususnya panas bumi ini. Jadi bukannya pengusahanya yang tiba-tiba kreatif ngebangun gitu ya, terus adalah di situ PLTP, tapi semuanya dimulai dari komitmen pemerintah itu harus tegas gitu ya. Jadi misalnya dikasih pemahaman kepada masyarakat, kepada juga PLN misalnya ditugaskan untuk menyerap listrik dari EBT. Kenapa? Karena memang energi terbarukan ini energi yang premium ya, maksudnya tidak bisa disetarakan atau tidak bisa disandingkan, disuruh berkompetisi head to head dengan pembangkit dari batu bara misalnya. Yang batu bara ini sudah lama ya, sudah cukup lama ada di negara ini misalnya. Nah, ini kita disuruh bersaing di situ. Kebijakannya itu sekarang kita harus bersaing tarifnya antara batu bara misalnya dengan panas bumi. Sedangkan investasinya panas bumi saat ini di Indonesia cukup mahal. Jadi dengan harga yang sama
dengan batu bara itu tidak akan ekonomis. Itulah kenapa pengembangan panas bumi di Indonesia belum maksimal ya. Maksimal dalam arti kita bisa yang ada potensinya kan tadi banyak 29 gigawatt yang baru terbangkitkan cuma 2.100 megawatt, itu cuma sekian persennya aja gitu ya, nggak nyampe 10%. Itu kenapa gitu? Sedangkan di negara lain walaupun potensinya terbatas, tapi mereka mampu untuk porsi yang lebih besar dibandingkan di Indonesia. Karena di sana itu untuk tarifnya itu ada yang feed-in tarif. Feed-in tarif itu pemerintah memberikan kebijakan tarif yang sesuai dengan keekonomiannya, sesuai dengan keekonomian panas pembangkit listrik yang lain, karena memang semua menyadari manfaat yang bisa dihasilkan dari pengembangan EBT gitu. Soalnya kan kalau hitung-hitungan ya, hitung-hitungan secara ekonomi makro gitu ya, berapa kerugian yang timbul dari pembangkit listrik batu bara misalnya dari sisi isu lingkungan, berapa biaya yang dibutuhkan untuk kesehatan yang terdampak dari pembangkit listrik batu bara. Nah itu kalau semuanya itu dihitung, harga yang panas bumi tentu bisa lebih murah ya dibandingkan dengan pembangkit listrik yang fossil fuel tadi. Cuman sekarang kan kondisinya tidak seperti itu. Jadi memang untuk pengembangan EBT maupun pengembangan panas bumi secara khusus ya, itu yang paling vital itu, yang paling penting adalah komitmen dan dukungan dari pemerintah. Tanpa itu kita tidak bisa menunggu, kita tidak bisa mengharapkan pihak swasta untuk mau mengembangkan panas bumi secara sukarela gitu ya. Nah, masyarakat juga butuh kita terus sosialisasikan, kita berikan pemahaman, kita timbulkan kesadarannya, sehingga hal-hal yang beberapa kami alami di area yaitu penolakan panas bumi tidak terjadi di masa yang akan datang. Terima kasih ya pertanyaannya Mbak Zahra. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Saudara Fikri Wahyudin. Dipersilakan untuk mengaktifkan voice-nya. Apakah sudah aktif voice-nya? Saudara Fikri Wahyudin? Udah. Oke, silakan untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Fikri Wahyudin. Saya dari Universitas Saputra juga. Gini Pak, untuk tadi saya menyimak Pak di bagian penolakan masyarakat ya Pak. Dari mahasiswanya itu ada peran penting nggak sih untuk membantu penyadaran ke masyarakatnya untuk bagaimana sih atau apa dampak positif dari kegiatan ini ke masyarakat itu untuk mahasiswanya, apakah ada peran penting di situ? Pasti ada lah. Mahasiswa sudah Terima kasih Mas Rizky, ini luar biasa semangatnya ya. Ini saya senang sekali gitu. Jadi tentu saja masyarakat ini mahasiswa ini berperan sangat penting dalam pembentukan opini ya atau mindset di masyarakat ini. Sudah kita alami lah di Indonesia ini bagaimana peran mahasiswa ya. Nah, salah satunya adalah di dalam mendukung pengembangan panas bumi ini. Jadi saya sering berdiskusi, bersosialisasi. Mungkin di sini saya sampaikan bahwa ada yang namanya Dewan Energi Mahasiswa. Jadi Dewan Energi Mahasiswa ini adalah perkumpulan atau sekumpulan mahasiswa yang diorganisir gitu ya
itu sudah ada di beberapa fakultas atau di universitas di Indonesia gitu ya, bahkan di luar Jawa juga sudah ada. Terakhir saya ketemu dengan Dewan Energi Mahasiswa di Samratulangi, terus UGM juga sudah ada, di Trisakti sudah ada gitu ya. Nah, Dewan Energi Mahasiswa ini yang kita andalkan saat ini untuk bisa memberikan pengaruh positif atau menyampaikan informasi-informasi yang positif kepada masyarakat terkait pengembangan panas bumi. Nah, tidak perlu juga untuk ikut serta dalam Dewan Energi Mahasiswa, tidak masalah. Bisa juga dari Universitas Nusa Putra untuk harapannya dari kami ini Pertamina ini yang memang menjadi yang terdepan dalam proyek pengembangan panas bumi itu harapannya nih seperti yang tadi disampaikan Mas Fikri itu sebetulnya peran mahasiswa sangat penting seperti itu. Nah, contoh di Gunung Salak. Di Gunung Salak itu saya pernah ada pengalaman begini nih. Jadi di Gunung Salak atau di Darajat ya, sorry. Oh, sorry, di Darajat. Ini sama di Jawa Barat juga, di Darajat. Itu masyarakat itu sudah berdiri. Kalau yang di Darajat, PLTP-nya sudah ada, sudah operasi, sudah berproduksi, sudah berjalan normal, tapi ada yang memprovokasi gitu ya, sehingga masyarakat di situ berdemo, pekerja tidak diizinkan untuk masuk ke lokasi PLTP, ke kantor dan lain sebagainya, sehingga terjadi gangguan-gangguan operasional di sana. Nah, bisa dibayangkan itu terjadi di pembangkit listrik yang selama ini sudah berkontribusi ya ke masyarakat sekitar. Saya tahu banyak CSR-nya seperti apa gitu di Darajat itu, apa yang sudah dibangun oleh mereka untuk masyarakat, belum lagi dari sisi pembangkitan listriknya yang ramah lingkungan, yang sudah berkontribusi di pembangkitan itu bisa terprovokasi, bisa di masyarakat sehingga operasional terganggu. Nah, yang dibutuhkan dari sisi provokasi yang positif, apalagi yang bisa kita andalkan selain dari kita pekerja di situ sendiri, tetapi dari rekan-rekan akademisi itu kan bisa saja forumnya dibuat ya forum seperti ini atau kalau dulu saya ada PKL ya, dulu saya pergi ke daerah-daerah yang memang ada sumber dayanya, itu saya pernah lakukan itu. Seperti itu kita lakukan diskusi langsung dengan masyarakat. Ya, tentunya suara mahasiswa ini suara yang pasti didengar oleh rakyat gitu ya. Ya kali ini kan representasi dari kaum intelektual gitu ya. Ya harapannya sadar bahwa punya potensi yang begitu besar, apabila tidak dimanfaatkan kita hanya akan terus bergantung kepada fossil fuel. Sekarang perlu teman-teman pahami ya bahwa Indonesia bukan lagi negara anggota OPEC dalam arti penghasil minyak yang mengekspor migasnya ke luar, tapi kita sudah sangat tergantung dengan impor karena konsumsi energi masyarakatnya jauh lebih besar dari kemampuan Pertamina memproduksi migas. Jadi sudah kita sudah net importir, jadi kita sudah mengimpor untuk kebutuhan
energi nasional gitu. Kita tidak perlu menunggu sampai dengan kita ada krisis energi. Jadi kalau saya baca-baca dari pengamat itu, 1 dekade ke depan, kalau kita masih bergantung kepada energi fosil fuel, kepada migas, itu kita akan terjadi krisis energi. Krisis energi ini pernah terjadi di Filipina tahun 70-an. Tahun 70-an itu ada oil boom, harga minyak tinggi. Indonesia kaya waktu itu. Pertamina penghasil minyak. Makanya kita di tahun 70-80-an itu kan ada pembangunan besar ya di mana-mana ya. Makanya Pak Soeharto itu menjadi Bapak Pembangunan Nasional. Itu uangnya dari Pertamina. Di sekeliling Istana Merdeka tuh di Jakarta itu yang bangun uangnya Pertamina gitu. Ketika terjadi oil boom di tahun 70-80. Kebalikannya Filipina yang memang tidak punya sumber daya migas terkena krisis karena tergantung dengan migas tadi, dia harus impor gitu karena harganya mahal, dia berdarah-darah lah di situ, ada krisis energi. Nah, di situ baru tuh setelah kena krisis, pemerintahnya sadar, masyarakatnya sadar, mereka punya sumber energi panas bumi. Tahun 70-an tuh mereka ngembangin panas bumi dan berhasil. Sekarang sebagian besar pemenuhan energi nasionalnya sudah dari energi terbarukan, salah satunya panas bumi, sehingga ada gonjang-ganjing fluktuasi harga migas dan lain sebagainya, itu tidak berpengaruh dengan pemenuhan energi nasional gitu. Nah, kita Indonesia tidak perlu menunggu ada krisis dulu, menunggu terjadi krisis dulu, masyarakat susah, pemerintah susah, dari sisi anggaran negara terbebani, baru kita sadar di situ kita ngebangun panas bumi. Ya jangan seperti itu, harapannya kami terus membangun, didukung dengan mahasiswa, buatlah tulisan atau bikin acara-acara yang positif terkait dukungan terhadap pengembang seperti itu. Nah, sehingga pengembangannya itu ya sekarang. Kita sudah telat, makanya sekarang harus kita akselerasi terus gitu. Tidak perlu menunggu adanya krisis energi yang dialami oleh Indonesia gitu di depan. Itu sih harapannya. Terima kasih. Bagus pertanyaannya, Mas. Baik Pak, mengingat waktu yang tidak cukup banyak, sisa 11 menit lagi, mungkin ada akan satu pertanyaan lagi dari Saudara Ahmad Badrus Soleh. Dipersilakan untuk membuka voice-nya. Kepada Ahmad Badrus Soleh, dipersilakan. Apakah sudah nyala voice-nya? Mungkin akan saya bacakan saja Pak. Dari Ahmad Badrus Soleh dari Universitas Brawijaya. Beliau menanyakan, untuk resistansi stakeholder tadi memang tidak bisa dihindari mengingat perkembangan energi terbarukan semakin bagus. Oleh karena itu, yang ingin ditanyakan adalah apakah ada terobosan baru dari pemerintah atau Pertamina sendiri untuk mengatasi atau mengurangi kelemahan dari PLT panas bumi ini? Terobosan ya. Baik. Terima kasih. Bagus, Mas. Pertanyaannya dari Malang ya berarti ya, kalau Unibrau ini kan? Iya, dari Unibrau. Oke. Saya kira ini acara eksklusif dari kampus Nusa Putra nih, ternyata ada juga ya dari rekan-rekan mahasiswa yang lain ya. Baik, ini menarik sekali. Jadi kembali ke jawaban yang tadi saya sampaikan terkait pentingnya peran pemerintah. Kami juga punya yang namanya Asosiasi Panas Bumi Indonesia. Jadi yang organisasi yang terdiri dari para pengembang panas bumi di Indonesia, itu kita terus berkolaborasi dengan pemerintah, terus berdiskusi. Kita mendukung bagaimana pemerintah membuat suatu kebijakan yang memang menarik untuk siapa saja pengembang yang mau
terjun ke bisnis panas bumi gitu ya. Nah, ke depan ini dalam waktu yang tidak lama harapannya itu akan dibuat suatu perpres atau peraturan presiden terkait dengan tarif. Nah, disitulah sebetulnya buah dari peran yang dilakukan oleh kami selama ini di asosiasi. Kita minta dukungan juga ke masyarakat, ke mahasiswa untuk terus menyuarakan tentang panas bumi ini. Dan hasilnya ini pemerintah sudah mau memberikan akhirnya insentif. Pemerintah juga sudah menyadari pentingnya untuk segera dilakukan akselerasi atas pengembangan panas bumi ini dengan memberikan tarif yang sesuai dengan keekonomian, dengan memberikan tarif yang mencerminkan tingkat yang dihadapi oleh pengembang. Nah, kalau sudah tarif ini diberikan sesuai dengan tingkat keekonomiannya, tentunya sudah tinggal menunggu waktu saja, menunggu waktu para pengembang melakukan aktivitas eksplorasi, kemudian eksploitasi dan produksi. Karena selama ini saya melihat para pengembang selain Pertamina itu hanya wait and see saja, wilayahnya dapat dari proses lelang dari Kementerian ESDM, tapi belum dilakukan aktivitas apapun oleh mereka gitu. Karena untuk memulai saja, kayak untuk tadi ya, untuk ngebor eksplorasi satu sumur aja butuh biaya 10 juta dolar misalnya. Sedangkan di situ ada ketidakpastian, tarifnya gimana nih, ekonomis nggak kalau kita terjun sekarang seperti itu. Jadi mereka masih menunggu dan menunggu. Nah kalau belum juga dimulai saat ini, sampai tahun berapa itu kita akan mencapai target tadi yang ditetapkan oleh pemerintah. Semakin menunggu atau semakin menunda eksekusi proyek, semakin tidak akan tercapai juga target yang tadi. Nah makanya ini pemerintah sudah mulai akan menyegerakan memberikan insentif. Jadi head dengan sumber energi fosil fuel, tapi akan diberikan subsidi oleh pemerintah bagaimana tarif itu bisa mencerminkan tingkat keekonomian dan risiko yang dihadapi oleh pengembang. Dan saya rasa itu akan menjadi terobosan karena seluruh negara di dunia, lebih dari 50 negara sudah menerapkan tarif feed-in tarif dan mereka mengakselerasi pengembangan EBT-nya khususnya panas bumi. Nah, kita baru akan diimplementasikan nih, mudah sih. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Dikarenakan waktu saat ini sudah 24. Saya sampaikan ada sedikit permintaan jadwal juga. Jadi untuk acara selanjutnya adalah ada sedikit sambutan dari Ketua HMD yaitu Saudara Samsul. Jadi langsung saya persilahkan kepada Saudara Samsul untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada suaranya. Oke. Bagaimana Samsul ada? Samsul. Mas Samsul dinyalain dulu itu videonya.
Tunggu sebentar. Nggak ada suaranya ya, Mas? Oke, mungkin ada sedikit teknis lagi, ada kesalahan teknis. Saya ucapkan mohon maaf. Sebelum kita tutup, seperti disampaikan akan ada sedikit sesi foto atau sesi dokumentasi. Jadi saya harap untuk seluruh rekan-rekan bisa menyalakan kameranya atau mengaktifkan kameranya setidaknya untuk 1 menit saja. Oke? Oh, ada. Maaf. Samsul. Nah, itu dia. Oh iya, jadi sambutan. Mohon maaf, aduh. Halo, Samsul. Ya mungkin ada kesalahan teknis ya, jaringan mungkin. Jadi langsung aja kita ke sesi dokumentasi aja langsung. Oke, untuk rekan-rekan silakan untuk menyalakan kameranya untuk dalam waktu 1 menit. Dari yang page pertama dulu akan kami dokumentasikan. Satu, 2, cheers. Oke. Ya. Selanjutnya page 2. Silakan untuk rekan-rekan yang di page 2 untuk menyalakan kameranya dan cheers. 1, 2. Oke. Untuk di page 3. Mulai ya, siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya page 4. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama atas kesalahan teknis yang terus-terusan terjadi. Kami dari Himpunan Mahasiswa Elektro mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Jati Kurniawan yang sudah mempersiapkan waktunya untuk memberikan materi kepada kami. Mungkin cukup sekian dari kami dan sampai sekian dari warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Pak.